Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Sabungan Labuan Batu Selatan membakar rumah dan mobil yang ditenggarai dihuni komplotan pelaku pencuri sawit. Puluhan perempuan datang membela Gustina Salim Rambe, seorang ibu yang viral usai dikunjungi anak balitanya dari balik jeruji besi. Pasangan suami istri di Mandailing Natal ditahan di rumah sakit karena belum membayar biaya persalinan. Warga desa Sabungan Labuan Batu Selatan membakar rumah dan mobil yang ditenggarai dihuni komplotan pelaku pencuri sawit. Aksi ini dilakukan karena warga geram dengan ulah pencuri sawit serta lambannya tindakan aparat keamanan. Asap hitam akibat kebakaran membumbung tinggi dari salah satu rumah di kawasan desa Sabungan, Kecamatan Seikanan, Labuhan Batu Selatan. Kejadian ini bukan kebakaran yang tidak sengaja. Rumah ini dibakar ratusan warga karena ditengarai dihuni komplotan pelaku pencuri sawit. Aksi penghakiman dilakukan oleh ratusan warga desa Sabungan, Kecamatan Seikanan, Labuhan Batu Selatan pada Rabu siang. 2 unit bangunan serta 2 mobil pengangkut buah sawit yang diduga hasil curian jadi bulan-bulanan. Kejadian ini terpicu oleh aksi 7 orang pelaku pencurian sawit. Kepergok oleh Haji Amanan Siregar, pemilik kebun sawit, bersama 5 orang pekerjanya. Korban, yaitu Haji Amanan, beserta pekerjanya lantas mengadang dan berhasil mengusir para pelaku. Namun tidak berselang lama, para pelaku kembali ke lokasi dengan membawa segerombolan kawanan yang diperkirakan berjumlah belasan orang bersenjatakan senapan angin. Keributan pun tidak terhindarkan. Pemilik kebun terkena tembakan senapan angin di bagian lengan, lalu dilarikan warga ke rumah sakit di Kota Pinang. Sedangkan para pelaku terbirit-birit melarikan diri. Insiden penembakan pemilik kebun oleh gerombolan warga memicu kemarahan warga yang lain yang kemudian berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Seikanan, melaporkan kejadian penembakan dan percobaan pencurian sekaligus mendesak polisi agar bertindak, mengingat kejadian pencurian sawit di perkebunan bagaikan jamur yang terus meluas. Tidak puas atas jawaban polisi, mengakibatkan kemarahan warga tak lagi terbendung. Warga akhirnya menempuh jalur hukum lain. Ratusan warga yang meradang mendatangi bangunan di Dusun Sukamakmur yang ditengarai tempat berkumpul sekaligus tempat penampungan sawit hasil curian. Saat didatangi, penghuni rumah tidak ditemukan. Warga lantas membakar bangunan rumah dan mobil pickup yang ditemukan di lokasi kejadian. Polisi yang berada di lokasi tersebut hanya dapat terdiam, tidak dapat menghentikan gejolak amarah warga. Kebetulan tadi pagi terjadi juga baku tembak antara pemilik lahan kelapa sawit dengan si pelaku. Dan setelah itulah terjadi kerumunan massa yang membakarlah, kita katakan membakar lokasi tempat tinggal si pelaku. Polres Labuhan Batu Selatan belum bersedia memberikan keterangan. Tutiala Luis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan. Sidang putusan Gustina Salim Rambe diwarnai kericuhan. Puluhan perempuan pendukungnya datang membela. Gustina Salim Rambe beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Ia dikunjungi anak balitanya dari balik jeruji besi. Puluhan warga Rabu siang memadati ruang persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Labuhan Batu menunggu putusan atas pasal yang menjerat Gustina Salim Rambe. Gustina Salim Rambe beberapa waktu terakhir viral di media sosial. Ia dikunjungi anak balitanya dari balik jeruji besi dan terus menuai empati. Terdakwa Gustina Salim Rambe dinyatakan bersalah atas tuduhan melawan petugas polisi saat unjuk rasa menolak pengoperasian pabrik PT Pulau Padang Sawit Permai di Kelurahan Pulau Padang, Rantau Utara.
Majelis Hakim menjatuhi hukuman 5 bulan 21 hari. Terdakwa menjalani penahanan mulai 20 Mei 2024 lalu. Pengawalan ketat oleh aparat kepolisian tampak sebelum persidangan dimulai. Puluhan kaum hawa yang sedari awal menentang penahanan terdakwa tampak hadir memberikan dukungan moral. Saat mendengar majelis hakim membacakan vonis, puluhan orang yang hadir sontak histeris, kecewa atas vonis majelis hakim. Warga mendesak agar terdakwa segera dibebaskan, mengingat masa penahanan terdakwa telah hampir memenuhi syarat pembebasan bersyarat. Terlebih, terdakwa memiliki anak balita yang membutuhkan pengasuhan sang ibu. Semua fakta persidangan itu ada disimpan oleh kawan-kawan yang belum menyebutkan nama hari ini. Artinya fakta persidangan yang diuraikan oleh majelis tadi itu, saya pikir itu bukan yang sesungguhnya. Itu fakta yang berdasarkan BAP. Padahal persidangan banyak yang simpang siur, bahkan ada yang menarik BAP-nya, kan begitu kira-kira. Usai persidangan, warga pun kemudian berupaya menghalangi mobil tahanan yang membawa terdakwa keluar persidangan. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Pengrajin sepatu wanita rumahan kembali berusaha bertahan di tengah maraknya produk impor dan pabrik saat ini. Selain terus mengembangkan pemasaran dari media sosial, inovasi motif sandal dan sepatu juga bagian terpenting untuk mendongkrak minat pembeli. Inilah suasana industri pembuatan sandal wanita yang berada di kawasan Pasar 4, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Kini, para pekerja harus tetap semangat dalam mempertahankan usahanya dengan melakukan beberapa perubahan seperti memilih kualitas bahan baku yang baik dan berinovasi motif sandal sesuai dengan permintaan pasar. Namun soal harga, mau tak mau harus dibuat di bawah dari harga sandal impor. Para pengrajin juga merasakan minimnya generasi para pembuat sepatu. Mendapat bahan baku pun tak segampang dulu. Produksinya pun masih kalah cepat dengan pembuatan pabrik. Edi Iskandar mengaku sampai saat ini usahanya masih tetap bertahan semenjak ia melakukan pemasaran melalui media sosial dan terus berinovasi motif yang sesuai dengan permintaan pasar. Ya 80% bahkan ada sampai kolab dan tutup karena tidak kuatnya dukungan dana mereka. Dan banyak istilahnya seperti saya kemarin buat barang dipesan tinggal diantar, tapi karena dia lockdown tidak bisa diantar, di situ uang terbenam dan kita pun hancur. Jadi untuk menanggapi atau mensiasatinya, kita pakai trik hanya memberi barang kepada orang yang membayar cash. Kalau dia pakai giro atau pakai bon yang lain, bon belanja, saya tidak mau. Saya bayar cash, akan saya kirim barang. Untuk penjualan sandal wanita ini biasa dipasarkan ke daerah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Di Deli Serdang, warga desa Bakaran Batu dianjurkan mengenakan baju batik ketika keluar rumah. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, warga desa Bakaran Batu diminta untuk mengenakan baju batik ketika keluar rumah. Tak hanya itu, termasuk saat melakukan pengurusan surat menyurat di kantor desa Bakaran Batu. Seruan ini selain arahan dari Pemkab Kabupaten Deli Serdang, juga sebagai upaya untuk warga dan pemerintah bersama-sama melestarikan simbol budaya Indonesia. Artinya kita lestarikan dan banggalah kita menggunakan baju batik. Oke. Jadi untuk pegawai hari ini Pak pakai baju batik semua Pak? Ya, alhamdulillah hari ini seluruh perangkat desa, saya, Kades dan Kawur Kasih, berikut juga kepala kewilayahan, kita himbau untuk menggunakan batik di hari ini. Ada nama-namanya Pak, jenis-jenis batiknya Pak? Nah itu dia, kami secara nama kurang paham ya, intinya
Ini batik murni asli daripada kebudayaan bangsa kita. Kami sebagai masyarakat sangat bangga karena kebetulan pada hari ini Hari Batik Nasional ya Bu ya. Di sini kami dihimbau tadi kepada kepala desa agar memakai batik, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak lupa untuk melestarikan, sama-sama kita melestarikan batik. Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi, serta batik dikukuhkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Pada kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang dikeluarkan pada 17 November 2009. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sementara di Sekolah Madinatus Salam Kabupaten Deli Serdang dianjurkan mengenakan baju batik, tak ada rasa terpaksa. Semua murid justru senang dan bangga ikut mengenakan batik dengan motif Melayu, Batak Toba, dan Mandailing. Semua murid hari ini belajar di sekolah dengan menggunakan batik. Ya, tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Siswa-siswi Yayasan Pendidikan Hadinatus Salam di Kabupaten Deli Serdang pun turut memeriahkan hari ini dengan anjuran dari sekolah mengenakan baju batik. Tak ada rasa terpaksa, semua murid justru senang dan bangga ikut mengenakan baju batik hari itu. Berbeda dengan daerah Jawa, motif batik yang digunakan seluruh siswa Yayasan Madinatus Salam merupakan perwakilan motif batik dari keberadaan budaya yang ada di wilayah Sumatera Utara. Seperti budaya Melayu, corak batik yang digunakan lebih kepada warna-warna cerah dan mencolok, seperti kuning atau biru. Warna-warna ini mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu yang penuh semangat. Selain Melayu, juga ada motif batik suku Batak Toba dan Mandailing. Untuk pakaian adat batik sendiri yang kakak kenakan, adat apa kak? Adat Jawa. Senang sih karena juga sekarang kan banyak nih dari suku-suku juga buat motif batik tersendiri. Kan dulunya kan terkenal Jawa, sekarang juga ada batik Melayu, batik Batak, dan batik dari suku yang lain-lain. Bertepatan pada hari ini 2 Oktober, yaitu Hari Batik Nasional. Jadi kami menghimbau kepada seluruh siswa baik MTS, Alia, juga MI untuk dapat mengenakan baju batik yang mungkin baju batik tersebut mewakili dari suku-suku yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Sumatera Utara. Nah, apakah kegiatan ini memang tiap tahun dilakukan atau baru perdana kali ya Pak? Alhamdulillah kegiatan tersebut sudah sering kita lakukan dan ini menjadi kegiatan rutin yang kami lakukan setiap tanggal 2 Oktober. Melalui Hari Batik Nasional ini diharapkan masyarakat Indonesia selalu menjaga keutuhan dan kelestarian budaya Indonesia serta selalu menanamkan rasa cinta terhadap produk Indonesia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.